alhamdulillah. Tentunya sehat ya, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jangan lupa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Qur'an dan fungsi hadis. Ya, baik. Untuk itu kita simak presentasi yang akan Bu Sri sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita hari ini, yakni tentang materi fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari tentunya kita sama-sama berdoa dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan selanjutnya, kompetensi apa yang kita capai, yakni kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan kesimpulan kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Ya. Nah, untuk berikutnya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yakni pertama, 1. Menyebutkan fungsi Al-Quran. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menyebutkan fungsi hadis. Ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Berikutnya, pada pembahasan kita hari ini, pertama Ibu akan membahas mengenai 1. Fungsi Al-Quran. Yang kedua, Bu Sri akan bahas fungsi hadis. Dan ketiga, yang akan kita bahas adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, yakni kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman bagi umat Islam. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu bahas terkait dengan fungsi Al-Quran dan hadis, ya, Ibu akan mengingatkan kembali pertemuan kita yang sebelumnya, yakni kita sudah membahas apa itu Al-Quran. Al-Quran tentunya kalian masih ingat, yakni merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disalin dengan jalan mutawatir, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Nah, Al-Quran tentunya kalian pahami berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah, yang diterima juga langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis, masih ingat? Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, takrirnya, atau sifat atau himan keinginan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah, yaitu maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita akan pahami
fungsi Al-Quran secara umum. Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran atau sumber hukum yang utama. Yang kedua, Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi dari ajaran-ajaran masa lalu, seperti dari Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian kita pahami ya satu persatu. Fungsi Al-Quran secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum yang utama, yakni bahwa apabila ada suatu peristiwa yang membutuhkan ketetapan hukum atau kita membutuhkan menetapkan hukum tersebut, maka yang pertama kali harus dilihat adalah sumbernya kepada Al-Quran. Dan jika di dalam Al-Quran, dalam penetapan hukum tersebut tidak didapatkan dalam Al-Quran, maka kita dapat melihat kepada sumber yang kedua, yaitu hadis, yakni dari baginda Rasulullah SAW. Dan di dalam penetapan hukum misalnya juga belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka kita juga dapat mengambil ketetapan hukum itu berdasarkan ketetapan para ulama, ya, yang disebut dengan ijma. Dan jika dalam ketetapan hukum para ulama ini juga belum kita dapati dalam penetapan hukum tersebut, kita dapat mengambil ketetapan hukum itu berdasarkan qiyas atau berupaya menetapkan hukum melalui ijtihad. Ya, yakni qiyas itu adalah juga harus bersumber dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai sumber ajaran atau sumber hukum yang utama ini dapat kita pahami bahwa seluruh produk hukum dalam Islam itu jelas harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan salah satunya atau keduanya. Paham tuh? Baik, selanjutnya kita pahami fungsi Al-Quran secara umum yang kedua, yakni Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Sebagai konfirmasi akan apa? Akan adanya tentunya kecerdasan manusia di dalam memahami hakikat penciptaan alam semesta beserta isinya. Ya, jadi Al-Quran merupakan konfirmasi. Dan yang kedua sebagai informasi dalam menjawab hal yang baik atau yang buruk, halal atau tidak, atau berpahala ataukah berdosa. Ya, jadi Al-Quran berfungsi secara umum juga seperti itu sebagai informasi ya terhadap hal yang baik atau buruk, halal atau tidak, pahala atau dosa. Lalu yang berikutnya, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, yakni Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya untuk umat Islam, juga melainkan Al-Quran berfungsi sebagai atau untuk orang yang beriman, juga untuk orang yang bertakwa. Lalu yang berikutnya, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Turunnya Al-Quran tentunya secara otomatis ya produk hukum yang telah ditetapkan pada kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi ya, karena jelas Al-Quran turun sebagai penyempurna dan juga pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Kemudian, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat kita ketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Seperti Al-Quran yang sebelumnya kita sudah bahas memiliki nama Al-Huda, petunjuk. Lalu Al-Quran juga dapat kita sebut sebagai Al-Furqan, pembeda.
Al-Quran juga bisa kita sebut sebagai al-dzikr, peringatan, atau asyifa sebagai obat. Nah, kita akan bahas Al-Quran sebagai al-huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran itu ada 3 posisi, ya, yakni Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia secara umum. Karena Al-Quran adalah universal, ya, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Lalu yang kedua, Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, berikutnya Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah dapat membedakan yang hak atau yang batil, yang benar atau yang salah. Apa yang boleh kita lakukan? Yang baik tentunya. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Tentunya adalah yang buruk. Nah, seluruhnya sudah dijelaskan dan terdapat, ya, dalam Al-Quran. Baik. Kemudian Al-Quran berfungsi bagi kehidupan manusia adalah sebagai adzikro, yakni peringatan. Maksudnya adalah peringatan bagi siapa? Yakni bagi orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan kekafirannya, yaitu dengan neraka. Lalu Al-Quran juga sebagai asyifa, obat. Al-Quran dapat menjadi obat penyakit mental, di mana yang membacanya dan mengamalkannya tentunya akan terhindar dari penyakit hati dan mental itu. Ya, jadi segala sesuatu apa yang terjadi pada kehidupan kita tentunya harus kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat, ya, bagi tentunya penyakit mental atau penyakit hati. Kemudian selain keempat fungsi tadi, Al-Quran juga berfungsi sebagai al-mau'izah atau sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Paham tuh sampai di sini? Oke, selanjutnya Ibu akan bahas bahwa terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yuk kita pahami ya. Hadis terhadap Al-Quran pertama berfungsi mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis berfungsi memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, hadis juga berfungsi menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kemudian hadis juga berfungsi membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke, paham tuh? Belum tentunya ya. Yuk kita akan pahami ya satu persatu. Nah, apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Sebagai bahwa hadis adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Misal, perintah tentang berpuasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini jelas sangat familiar ya di telinga kita semua. Nah, dalam hadis dalam hal ini kaitannya adalah mempertegas atau menguatkan kembali apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya. Nah, hadis juga ya baginda Rasulullah SAW juga bersabda. Di antaranya adalah
Qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, syahru ramadana illa an tatawwa'a syai'an. Apa kata Rasulullah? Sahabat bertanya pada saat itu, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, pada hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah atau hadis berfungsi menguatkan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Fahimtum? Baik, selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Paham sampai di sini? Belum ya? Baik, yuk kita sama-sama pahami. Ya, apa maksudnya? Di dalam Al-Quran, baik itu berupa ayat perintah atau larangan, ya, sifatnya masih umum biasanya, belum terinci. Contoh misalnya, ada ayat Al-Quran yang memerintahkan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya, tetapi pada ayat tersebut belum dijelaskan bagaimana cara kita melaksanakannya. Misalnya seperti perintah tentang sholat, ya. Dalam perintah tentang sholat hanya sifatnya umum, ya, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, pada ayat itu belum dijelaskan bagaimana cara kita melaksanakan sholatnya. Oke, paham tuh sampai sini? Nah, maka hadis hadir untuk memberikan penjelasan secara rinci apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, maka tata cara bagaimana melaksanakan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua bagaimana kalian lihat aku salat. Maka tentunya kita akhirnya dapat melaksanakan bagaimana salat itu, ya, seperti yang sudah tentunya kita lakukan dalam sehari 5 kali, ya. Baik, paham tuh untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan memahami fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran. Apakah itu? Yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hal ini hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya, misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, atau haram memakai cincin emas atau kain sutra, ya. Jadi hukum-hukum itu belum ditetapkan dalam Al-Quran. Maka hadis berfungsi menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, aklu kullu dzinabin minas sibai haramun. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi tentang bagaimana makan binatang buas yang bertaring, nah di dalam Al-Quran belum didapatkan hukum tersebut. Nah, hadis menetapkan hukum itu, bahwa dinyatakan oleh Rasulullah memakan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Oke, paham sampai di sini? Baik, selanjutnya kita akan memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat, yakni membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, apa maksudnya? Banyak dalam Al-Quran perintah yang mengisyaratkan berlakunya ayat itu secara umum kepada seluruh umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik
anak-anak ataupun dewasa, baik yang sehat maupun sakit, atau yang sedang bepergian maupun yang di rumah. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengecualikan atau menghususkan, misalnya tentang perintah melaksanakan sholat Jumat, ya, yang dijelaskan pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, dikatakan orang-orang beriman di situ tentunya tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu apakah untuk laki-laki ataukah perempuan. Ya, apakah untuk anak-anak ataukah orang dewasa? Apakah untuk yang sehat atau yang sakit? Ya, artinya diberlakukan secara umum. Nah, justru dengan itulah hadis hadir, yakni hadis hadir sebagai menunjukkan bahwa dalam ayat itu adanya khususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Nah, contohnya dalam hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat dari Abu Daud. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Jumat atau sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Siapakah itu? Hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Artinya apa? Artinya bahwa melaksanakan sholat Jumat itu tidak diwajibkan bagi seluruh orang beriman, tapi ada pengecualiannya. Siapa yang boleh meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat Jumat itu? Yakni adalah hamba sahaya yang dimiliki, yakni yang kedua perempuan, ya, wanita, lalu sobiyun anak-anak, dan yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Ya, artinya keempat orang ini boleh meninggalkan sholat Jumat. Oke, fahimtum? Alhamdulillah. Baik, berikutnya fungsi hadis, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Pertama, berarti dapat kita pahami bahwa Al-Quran dan hadis merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya yang pernah diturunkan, yakni seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam itu adalah jelas sebagai sumber hukum pertama dan utama di dalam Islam. Ya. Lalu yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam di dalam memahami syariat. Ya, jelas? Jadi artinya kita tidak saja merujuk kepada Al-Quran, tetapi melainkan juga hadis yang merupakan juga sebagai wahyu Allah. Hanya bedanya adalah maknanya dari Allah, melainkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Baik, anak-anakku sekalian, pada pembahasan tentang fungsi Al-Quran dan hadis, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah. Maka apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, fungsi Al-Quran bagi manusia sesuai arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi Al-Quran tadi jelas berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran jelas mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, bermuamalah, ya. Kemudian bagaimana kita berdagang,
bagaimana membagi warisan, zakat, dan lain-lain. Ya, jadi seluruh sendi dari kehidupan kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu, yang dapat kita simpulkan kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Masih ingat? Tadi pertama adalah menguatkan ya atau menegaskan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, hadis menguraikan atau menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih sifatnya global, ya. Lalu yang ketiga, menetapkan atau mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Al-Quran adalah sumber hukum pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oke anak-anakku sekalian, inilah yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan pembahasan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Fahimtum ya? Alhamdulillah. Tentunya semakin kita paham apa itu Al-Quran, apa itu hadis, kita juga dapat memahami fungsi dari Al-Quran dan fungsi hadis, maka kita akan semakin yakin ya bahwa kita tidak bisa dalam kehidupan kita terlepas dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis jelas ya menuntun kehidupan kita sehari-hari. Maka tentunya bagi kita yang jauh dari Al-Quran dan hadis, yang tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka tentunya kita akan tersesat. Ya, seperti bagaimana Rasulullah SAW, beliau meninggalkan wasiat kepada kita umatnya 2 perkara. Ya, jika kita berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu berarti? Yakni Al-Quran dan hadis. Ya. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan tetap istiqomah dalam agama kita ya, istiqomah dalam menjalankan syariat agama kita Islam ya, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang merupakan perintah dan juga larangan. Tentunya semuanya mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah tentunya menuntun kita menjadi hamba-Nya yang soleh dan soleha di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, dan sebagai perbuatannya itu dicatat dan mendapat ridha Allah dan menjadi amal kita buat kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik anakku sekalian, mari pada pembahasan kali ini kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.